Coba tanya Pertanyaannya yang kenapa belum review. ada yang masuk? Mana Nika? Coba tanyanya jangan sama yang nge-review Om, yang di-review Om. Yang jauh. Oh, saya nggak tanya kepada siapa aja bisa jawab kan? Ya. Aku nggak nge-review ya, Nik. Oh iya benar. Yang paragraf 1 itu kita bikin sendiri ya Kak, bukan berdasarkan Kakak bikin tadi. Ya, saya udah highlight berdasarkan highlight aja. Kalau saya nggak highlight pun bisa. Mulai dari nol kalian, tapi berdasarkan highlight. Kalau saya nggak highlight, kecenderungan kelas berat pasti salah dia punya kesimpulan kalau nggak highlight. Makanya saya udah highlight, kan? Kalian harus bisa ngerti lah bahasa Inggris ya. Tapi kan kita udah ulang-ulang, jadi kalian harus bisa ambil kesimpulan. Oke? Oke, itu nggak lama kok. Oke, kita mau dengar kesimpulannya. Yud, sama siapa mau Yud tanya? Oke. Saya boleh. Yud mau tanya yang lebih jarang kedengaran. Iya, betul sekali. Kalau mau terima kasih, Banda. Terima kasih. Iya, Om Anton nanti dulu ya. Yang lebih jarang. Maol. Ya. Halo Maol. Halo. Halo Yud. Iya, Maol. Yud. Oh Maol belum lama masuk terus tidak mengerti DP bahasa Indonesia apa. Oke, karena baru masuk ya. Oke. Oke. Ganti orang Uncle. Oke. Kita tidak tahu apa DP bahasa Indonesia gitu. Tante Dia. Sama Yud, tante juga nggak ngerti nih bahasa Inggrisnya lagi diterjemahkan kok. Baru dua kata belum ngerti nih. Sorry Yud, nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya. Ngomong-ngomong ini ya, terpikir aja. Kita sudah bahas ketiban ini kan? Sudah kan? Iya, udah. Okay. Ya, udah berhari-hari. Oke. Oke, kalau gitu Tante Nita. Tante Nita dari account Nita Lin. Nggak kedengaran Sister Nita, boleh bicara? Udah unmute tapi nggak kedengaran apa-apa. Halo, selamat pagi Iul. Udah bisa. Apa? Connected. Jawab pertanyaan ekses itu. Ini, tadi kan ada kutipan ini, terus disuruh ambil menurut sisi X tadi itu apa? Kita nampak soalnya. Mana Sister Nita? Kesimpulannya apa kita nggak tahu, nggak baca. Apa itu Josis kesimpulan? Jadi Sister Nita bilang aja sih kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Iya, Saudara Randy. Daripada tunggu-tunggu Belum enggak, dapat bilang aja enggak. Okay. Dia punya bahasa Indonesia-nya ini lagi disusun-susun.
Oke, go ahead Yud. Halo. Oke, kalau Ya, gitu. Yud mau pilih yang lain ya. Oke. Pilih yang lain dulu ya. Emak Linda di Sonder. Belum tembus kuis. Yud. Oh, oke. Di Sonder berarti ini Kokore ya? Ya, Kokorei, Sami, Itin. Oke, Kokore itu. Mhm. Mhm. Jadi apa pernyataan Ray lagi? Saya mau catat apa kalimatnya? Pelanggaran? Oh. Oke, pelanggaran akan satu hal yang enggak sepenting menghasilkan pelanggaran yang sangat penting hukum Tuhan itu. Oke. Empatnya. Oke. Karena kita mau make sure kalian tamat di kutipan ini ya supaya bisa lanjut ke berikutnya. Kalau Stanley apa Stan? Kalau kita ini ya dengan tidak menurut atau melanggar lah ya, hal yang boleh dibilang kalau kita bilang di sini one particular itu menyebabkan pelanggaran terhadap hukum utama, yaitu hukum keempat. Oh, sama dengan Ray tadi, sama dengan Ray. Mirip ya. Yang kecil ya, menghasilkan yang gede gitu. Iya, dari situ mengabaikan yang kecil sehingga yang besar sekali itu dilanggar. Oke. Itu kayak sebab akibat. Oke. Iya. Oke. Nini, bagaimana Nini? Kak, Nini ini nih. Ya. Mana Nini? Discard particular sama dengan break the fourth commandment. Oke. Oh, oke. Ini beda dengan Kokore dengan Sally. Kalau tadi sebab akibat, ini sama dengan. Oke. Iya. Kelihatan beda, oke. Makanya kok nih abis pikir sama dengan atau sebab akibat. Tapi itu yang dipikirkan pertama gitu. Oke. Gady. Aku seperti Kokore dan Kasten. Oh, wow. Nika. Kayaknya ini bukan kayak sebab akibat, tapi bukan kayak gini. Kalau one particular dilanggar, apalagi most important precept, karena itu udah nggak usah pakai karena. Oke. Itu bukan sebab akibat, bukan. Betul itu bukan sebab akibat. Oke. Alwin. Ya, aku kayak Kanika. Oke. Mantap, kalian sudah ada dia punya pola, jadi bilang aja sama dengan Sabah kan. Kecuali ada yang masukin aja. Beda. Oke. Lydia. Sama dengan Kanika, Uncle. Mantap. Oke. Nah, kalau udah pola sudah apa kan jawabannya? Oke. Yud. Kan Nini. Oh, wow. Bobby. Enggak, karena jawab kan ini aku jadi mau tanya. Kak Nini jawab apa tadi? Udah ketimpa tadi. Ya, ini tuh sama dengan. Sama dengan. Particular dengan most. Bukan ya? Bukan Kanika. Oke. Chen. Kan ini tadi sebab akibat atau apa? Enggak, sama dengan.
Oh, sama dengan. Kalau Ya. nikah sebab akibat. Enggak. Bukan. Enggak. Kalau Enggak. nikah gimana itu Dad? Tadi aku apalagi. kayak kurang. Kalau itu apalagi itu dia. Oh, itu bukan sama dengan ya, Dad? Beda ya? Bukan. Oh, Oh. beda. Dan bukan sebab akibat. Oke. Chan, gimana Chan? Iya Kak, tadi so sempat pikir duluan jadi Kak Stanley dan Kak Korey. Oh iya. Setelah dengar yang lain nggak mau rubah Chan. Iya Kak, maksudnya lebih ke nikah sih, tapi karena itu jawaban awal dan itu jadi nggak mau. Oh, oke. Tapi saya hargai itu. Saya nggak mau rubah jawabannya, tapi saya suka nikah punya gitu Chan. Iya Kak, lebih Itu mantap. reason artinya. Jalan pikiran. Iya. Oke, itu namanya jujur guys, itu jujur, mantap. Oke. Iya Kak. Thank you. Oke. Alin. Kak, nggak tahu ini kayak nikah atau bukan ya. Jadi kan yang mau dibandingkan one particular itu sama hukum keempat. Terus itu kan kayak kecil dan besar toh. Artinya kalau kita kecil dan besar itu tidak mendikte dia melanggar atau tidak. Itu lebih kemana? Wow. Itu nggak usah kemana, itu Alin. Oh Iya, iya, itu baik. Alin. Itu Alin jo bikin dia punya kategori Iya. sendiri tuh. Iya Oke. begitulah Kak. Oke, thank you Alin. Oke. SABR apa ya? Walaupun Esther sih. Sabar. Pengen tahu. Oh, oke. Sabar. Esther, apakah sabar? Apakah itu artinya itu? Iya, kita harus sabar, Kak, dalam kehidupan. Oh, mantap ya Nika. Oke. Ini, Kak. Thank you Esther. Oke. Iya. Silahkan Esther. Jadi one particular itu kan suatu hal yang sepele, yang kecil. Kalau kita setia dalam hal yang kecil, itu konsep James 2 ayat 10. Kita akan setia dalam perkara yang besar. Oke, thank you Esther ya. Thank you. Hey, there's Jadi, something in your most heart. important precept itu. Oke, Kak, terima kasih. Thank you Esther. Okay. That SABR really means something, okay? Oke, terima kasih Esther. Ibu Rima. Iya Kak. Kalau pengertian Rima dari ini, baik itu yang dikatakan hal yang kecil atau yang terbesar itu, the most important itu sama-sama melahirkan pelanggaran. Jadi aku cenderung ke Nini. Sama dengan dia. Itu mirip Alin juga. Oh ya? Oh iya. Itu tuh Alin itu. Alin itu Alin kayaknya. banget itu. Alin banget ya. itu. Oke, Alin Alin. banget lah. Alin Ya banget. sis ya. Oke. Oke, thank you Kak. Tamariska atau Cica? Cica. Oke. Bro Alex tolong angkat tangan ya. Oke. Angkau, tadi yang kita dengar itu kayaknya persis Angkau ngomongnya kayak Kanini. Tapi kalau disuruh tanya kita lebih ngerti Kanike. Oh wow. Jadi Bukan main. Kanike aja deh. Oke. Iya. Banyak variasi kita. Oke, thank you. Oke. Bro Alex, bagaimana? Ya. Kalau saya, dosa kecil dan dosa besar di mata Tuhan sama. Itu Nini itu. Itu Nini strap Alin. Wow. Ini Nini dan Alin. Oh ya. Iya. Oke, thank you Bro Alex. Saya mau jawab lah ya supaya kita lanjut. Karena ada kutipan berikut. Ini dia. Dari kutipan ini, terima kasih untuk kalian punya pendapat supaya saya dapat gambaran di mana kalian punya pengertian. Konsep paragraf ini adalah begini. Kalau yang kecil aja hasilnya itu
Bagaimana kalau hari Sabat? Oh, Nike ya. Okay. Dan karena betul, ini model sangat bunyi Nike ini. Tapi ada tambahannya yang saya nggak dengar. Jadi apalagi hari Sabat yang most important dibandingkan dengan just one particular. Jadi kesimpulannya gini, kesimpulannya untuk bilang itu adalah gini, jangan melanggar hari Sabat. Dan harus dengan tekanan itu waktu bilangnya. Bukan jangan melanggar hari Sabat. No, salah. Jangan melanggar hari Sabat. Itu kalian. Bagaimana? Iya. Ale? Stanley? Itu yang saya mau tekankan tadi. Iya betul. Kenapa jangan melanggar hari Sabat? Karena hari Sabat ini adalah ganjarannya belum kelihatan karena kita sedang menikmati yang nggak nikmat daripada yang one particular. Dan kalau yang one particular bukan main menderitanya, jangan cari tahu bagaimana modelnya kalau hari Sabat dilanggar. Apakah mengerti nggak konsepnya? Iya. Iya. Itu dia. Itu. Oke? Boleh gitu? Itu aja. Itu dia punya konsep, oke? Ngerti? Ngerti semua? Boleh. Ngerti, Kak. Ini oke ya, itu. Jadi kalau saya hanya kasih itu loh di bold, ditebalin lalu kalian baca, gampang kalian bikinnya. Makanya banyak variasi. Untuk mengambil kesimpulan harus baca pelan-pelan dan apa sih yang mau disampaikan author-nya dan hasil itulah kesimpulannya. Bisa nggak? Gini. Gitu ya. Bisa deh. Jadi kalau gini ya, kalau yang makan buah aja kita belum lunas, artinya kita sedang jalankan yang particular. Artinya kalau dibilang bagaimana kalau yang most important precepts? Nah, kita sedang jalanin yang one particular. Kita tahu nggak menderitanya the most important precepts ini? Kalau belum habis lunas yang one particular. Enggak. Dan saking nggak senangnya di sini, Alin bilang gini, aduh janganlah Maniso dilanggar yang hukum keempat. Ngerti nggak? Berdasarkan saya aja menderita di sini belum habis lagi. Bagaimana? Ngerti banget konsepnya? Iya. Oke. Sekarang kita ke bagian kedua, oke? Uncle, aku mau nanya justru Uncle dari situ, Uncle. Dari konsep itu, ini apakah seandainya yang Adam Hawa langgar itu hari Sabat ketika di Eden, hasil lebih mengerikan lagi, Uncle? Ini cuma dari konsep itu? Bukan, itu di luar konsep kalau bilang itu. Kalau bilang itu di luar konsep. Oke. Luar konsep ya. Nggak bisa kita realita ya. Situ. Bukan arti karena Miss White membandingkan kedua itu bukan dengan konsep yang Alvin tanyakan. Bukan itu konsep yang ditulis ya. Iya. Ya. Oke, Uncle. Maksudnya Kak, konsekuensinya ya. Ya, jadi James 2:10 artinya mereka melanggar hari Sabat kalau James 2:10. Jadi kenapa bilang jangan melanggar hari Sabat kalau mereka sudah? Karena pandangan Miss White adalah untuk membandingkan kecil dan besar, bukan bilang bahwa mereka belum melanggar hari Sabat. Oke? Iya. Itu dia. Oke. Jadi memang penting sekali untuk baca dan teliti apa yang dibaca. Sangat penting. Kuncinya gini ya. Bagaimana saya bisa ngerti kalau yang ditulis saya nggak ngerti? Gimana? Benar nggak saya? Benar nggak? Iya. Nah kalau saya ngomong, saya bisa ngomong, tanya, putar lagi, tanya. Oh nggak ada, dapat. Kalau saya tulis, saya tahu nggak kamu ngerti? Kamu yang harus ngerti, bukan tanggung jawab saya untuk tanya-tanya ngerti atau enggak. Kamu mudah-mudahan ngerti maksud saya waktu saya baca. Dengan catatan waktu saya tulisnya sedemikian rupa sehingga orang yang cari akan dapat. Dalam kurung, kalau cari.
Kalau cari. Oke. Kita kedua sekarang. Ibu Alsya gimana? Oh iya, jadi yang kita mau mengerti dia punya apa ini kutipan ini, di mana kalau Ellen White itu kan dia bilang one particle itu artinya itu sama dengan dosa kecil kan? Dosa kecil itu lebih parah kalau. Jadi Ibu Alsya bilangnya gini ya, jangan bilang dosa kecil. Itu untuk diperbandingkan, itu yang diperhitungkan kecil. Dalam perbandingan ini, itu diperhitungkan kecil. Bukan berarti dia kecil, tapi dalam perbandingan itu, dialah yang ambil peranan kecilnya. Boleh? Oh, jadi dia membandingkan kecil itu dengan yang besar ya. Jadi apakah cerita ini kenyataan? Kenyataan. Nika? Kenyataan. Apakah ini kenyataan? Alvin? Kenyataan kan? Oh, kenyataan. Alvin? Alvin? Mana Alvin? Gaidi? Uncle, aku lagi bikin kopi, sorry. Aku enggak, Dad. Kopi nama. Saya ingat dulu. Uncle, ini lagi ini kambing, ingat di Om Yohanmu. Kemarin Alvin, saya ingat itu ya. Iya. Oh boy. Oh man, Alvin, kemarin. Saudara Randy? Ya, Ibu Alsya apakah ngerti itu? Belum kejawab, sorry. Gedi, kenyataan, sorry tadi keterputus. Aku tidak kenyataan. Kenapa tidak? Karena ujungnya melanggar satu dan melanggar one particular, dan hari Sabat ujungnya eternal death. Ini jadi bukan kenyataan. Iya, makanya nggak ada kecil dan besar. Makanya Iya. Oh, Ini maksudnya kenyataan. Iya, aku Tidak juga ada maksud yang pengertianku lain. begitu. Enggak. Tidak aku ada pikir- maksud yang lain. Aku pikir apakah one particular kenyataan? Nah kan emang di break what? Ya, tapi bukan itu masalahnya. Iya kan salah mengerti Ya jadi. makanya. Oh, siap Bang. Kita Gunadi. Main Gunadi. Udah mau disikat ini. Udah dapat dengar Gunadi pagi-pagi. Kak Gunadi ini selalu membela yang benar. Dia Jadi di situ Kak dia Ren, nggak partial ya. iya. Nggak pandang bulu. Ya, Anda, Iya. Irima gimana? Iya. Jadi artinya yang one particular itu sama saja melahirkan pelanggaran atau dosa dengan yang the most important tadi gitu ya Kak ya. Enggak ada dia dipandang kecil atau besar, tetap juga hasilnya itu gitu. Yap, betul. Iya. Jadi ini hanya artinya Miss White sebenarnya mau tekankan apa? Tekankan bahwa yang terpenting dan atau yang kecil itu pun sama-sama. Bukan itu. Bukan. Jangan break. Kalau itu Jangan yang melanggar. ditekankan, ngapain dipisahkan, betul? Ngapain dipisahkan kalau sama-sama? Betul? Ya, untuk apa dia mau bilang kalau ini adalah ini, apalagi ini, lalu katanya sama aja, apa gunanya? Nggak bisa itu dong, Ibu Rima, betul? Jangan break the Kan? Jangan melanggar ya Kak. Jadi dia yang dia mau tekankan ini, jangan melanggar hari hukum keempat, Hari jangan. Sabat. Itu maksudnya. Itu that's it. Yang tadi saya bilang kan itu. Artinya dia bilang hukum keempat itu penting banget. Nah, artinya bagaimana? Ini kuncinya. Ini kunci yang kita bisa bawa ke paragraf berikut dan seterusnya. Kalau semua hukum yang dilanggar akibatnya sama dan nggak ada hukum yang dilanggar di mana akibatnya lebih parah dari hukum yang lain, nggak ada. James 2:10 nggak ada. Kenapa dan hukum ini digede-gedein seakan-akan lebih gede dari yang lain? Iya. Kan? Di hari Kenapa ya? Sabat ini. Iya, pikir itu. Itu yang harus dalam ini. Jadi kita terima aja, hati-hati hari Sabat. Bukan artinya kita waktu bilang hati-hati dengan hari Sabat, jangan melanggar, kita nggak bilang itu lebih parah ganjarannya, kita nggak bilang itu. Yang kita bilang ialah ada sesuatu tentang hari Sabat yang walaupun sama dengan lain, yang bahaya banget kalau dilanggar, bukan berarti lebih bahaya dari yang lain, tapi bahaya banget. Apa? Jawabannya kita belum belajar. Oke Kak. Bisa kita? Iya. Itu kuncinya.
Iya, bisa. Ya, itu. Si kalau baca paragraf pertama, tujuannya kesimpulan terakhir. Ini tujuan belajar. Jadi kalau nggak pernah sampai kesimpulan ini, kalian bawa konsep apa ke paragraf kedua yang salah? Halo Yang Kak. Madia? Ya, jadi kalau dibilang di James itu kan langgar satu, langgar semua itu artinya konsekuensinya pelanggaran itu sama gitu ya? Sama. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Oke, tapi tentang hari Yap. Sabat, tetapi tentang hari Sabat ini khusus. Khusus ini karena ada sesuatu di dalamnya hari Sabat itu ya? Yang membuat pelanggarannya menghasilkan ganjaran lebih besar? Nah itu dia. Tapi Iya kalau itu dia. dibilang Iya atau enggak, Mbak Dia? Iya atau enggak? kayaknya enggak. Jangan Enggak, bilang karena kayaknya, jawabannya enggak. Oke? enggak, iya karena James itu bilang kan langgar satu, Karena langgar semua. James. Itu dia. Mantap. Oke. Jadi kita mau belajar yang ada sesuatu di hari Sabat ini ya. Ya apa? Jadi pertanyaannya apa Dan? Apa? Kenapa dia disorot kalau ganjaran semuanya sama? Apanya yang disorot? Dan dengan konsep itu baru sedap ke kutipan berikutnya. Bagaimana? Iya. Oke. Stan, siap kutipan berikut? Siap. Sedap ya, harus di-setup soalnya Stan, betul? Harus Iya, di-setup. iya. Kalau nggak di-setup, Betul. kamu bawa bahan yang salah. Ngambang, ya, betul. Itu kayak Yud naik gunung lalu dia lupa dia punya ransel, betul Yud? Iya, salah bekal. Mati. Lupa jaketnya. Ya, sampai bohong itu Yud. Oke. Aku boleh ungkapin nggak? Apa yang Alvin mau ungkapkan? Silakan. Jadi benar gak kalau aku mikirnya gini, kan jadi kan pertama tuh dibandingin one particular sama most important precepts hari Sabat. Lalu jam sudah 10 bahwa dua itu sama nilai konsekuensinya, nggak ada bedanya dua itu. Lalu habis itu kesimpulannya adalah jangan break hari Sabat. Nah yang kupikirin tuh apakah karena nilai pelanggaran itu sama sehingga dengan kamu pikir kamu lakukan yang lesser itu, kamu nggak break hari Sabat, padahal dengan kamu lakukan yang lesser itu, nilainya sama dengan break yang hari Sabat. Jadi, yang tapi mau tekankan adalah, jangan break hari Sabatnya dengan kamu pikir yang lesser itu kamu break, tapi nggak break hari Sabatnya gitu. Enggak, karena itu sudah di-cover oleh James 2:10. Itu sudah di-cover James 2:10. Iya, jadi kalau bilang jangan break hari Sabat itu sudah di cover dengan James 2:10 sehingga itu nggak usah dibilang sama sekali. Oke, ya. Jadi nggak bisa dibilang jadi nggak bisa dibilang jangan break hari Sabat kalau itu sudah di cover oleh James 2:10 tanpa dibilang pun sudah dibilang gitu. Jadi pertanyaannya jangan melanggar hukum keempat lah, pokoknya jangan. Lalu dibilang artinya boleh makan buah yang dilarang? Enggak. Kenapa fokus-fokus 4 dan karena ada sesuatunya dari 4 yang kita harus tahu kalau disorotnya di sini. Oke. Baru itu terakhirnya sebelum masuk ke paragraf 2 itulah yang ditanya. Iya. Oke. Oke. Kedua ya. Yang kedua adalah ini. Tolak terang yang diberikan tentang hari Sabat hukum keempat. Tolak. Nah, ini tolak yang jangan. Ditolak lagi, kan? Lalu hasil penolakannya Kristus menderita di kayu salib, di Calvary. Tuhan Yesus menderita di Calvary untuk menebus manusia dari pelanggaran, dari akibat dari pelanggarannya. Artinya, waktu melanggar hukum keempat, jawaban daripada hukum keempat, pelanggarannya adalah ini. Sacrifice. Sacrifice. Artinya kalau kamu melanggar hukum keempat, kamu akan lihat sacrifice. Artinya kalau cuma makan buah apa?
Gak ada sacrifice dong. Bukan sacrifice. Stanley? Sacrifice juga dong, Uncle. Sacrifice. Sacrifice. Iya, Pak. Apa Katanya ini? James 210 sacrifice dong, betul? Yud? Iya. Kalian? Oh iya. Kalian jadi kalian terjebak dengan saya bilang seakan-akan artinya enggak ya, gitu ya. Iya. tadi kita pikirnya Kalau gini, tahu nggak, Iyut sangat kenal saya punya gaya ngomong, dan gaya ngomong saya yang dia kenal membuat dia terjebak. Iya. Soalnya tadi penekanan terakhir yang Uncle tekenin itu ada sesuatunya tentang hari Sabat yang beda dari yang lain, di mana yang lain itu nggak punya tadi. Sehingga waktu Betul. Sabat sacrifice, berdasar kita ambil aja langsung kesimpulan dari last mention, inilah yang membuat Betul. beda dari yang lain. Dan saya menguatkan itu di pikiran Iyut dengan intonasi ngomong itu diperkuat dan dihasilkannya di Iyut, karena Iyut sangat mengantisipasi pertanyaan saya dan gaya tanya saya. Iyut sangat kenal sehingga kalau nggak perhatikan gampang dijebak. Iya. Ya. Iya, tadi modelnya ke situ. Padahal baru terakhir bilang James 210. Oh iya. Bukan main. Nggak apa-apa. Itu memang kadang-kadang. Jadi kita harus kenal orang punya gaya, tapi make sure ngerti apa yang dia bilang. Gimana? Dan konsep terakhir, I don't care gaya pertanyaannya. Apa yang benar? Man, kan main. Dan Dari terjebak segala ya. aspek belajarnya ini ya. Oke. Jadi artinya melanggar apa saja lihat sacrifice. Tapi sekarang fokusnya bukan apa saja. Fokusnya apa saja. Yud, fokusnya apa saja. Fokusnya Apa saja. apa saja yang Kalau yang salah. Jadi, Adalah- habis itu saja. Apa saja pelanggarannya harus ada Salah. Saya jawab aja, ya. Oke, kalian jawab cepat. Nika. Fokusnya apa saja hukum yang dilanggar menghasilkan sacrifice. Waduh, bukan main. Cepatnya mantap, salahnya mantap juga. Oke. Alin. Fokusnya adalah hukum keempat. Bukan. Gini ya, apa saja kan sacrifice nggak? Iya. Iya. Karena apa saja sacrifice, kenapa mau fokus hari Sabat? Kalau apa saja sacrifice, artinya fokusnya apa saja punya hukum keempat sacrifice. Apa saja punya hukum keempat sacrifice. Artinya dari apa saja kita fokusi apa sajanya hukum keempat. Artinya semuanya boleh, tapi semuanya apa saja punya hukum keempat yang kita fokus. Jadi saya masih bilang apa saja nggak? Iya, tapi saya fokus di hukum keempat yang adalah bagian daripada apa saja. Oke. Malah kan? Jadi di dalam apa saja dalam hukum keempat itu ada apa saja gitu, Kak? Di dalam apa saja ada hukum keempat, bukan di dalam hukum keempat ada apa saja. Oh, di dalam apa saja. Ada hukum keempat. Tapi, Kak, Di mana si hukum keempat ini adalah bagian daripada apa saja. Bisa? Itu dia. Bukan dalam hukum keempat ada apa saja. Hukum keempat adalah bagian daripada apa saja. Di mana di apa saja ada hukum keempat. Dan si hukum keempat lah daripada apa saja yang kita sedang fokus. Oke. Om, soalnya tadi pernyataannya gini. Apa saja punya hukum keempat. Iya, itu dia. Apa saja punya hukum keempat. Artinya apa sajanya hukum keempat. Karena apa saja sih apa saja. Tapi di apa saja. Apa saja ini ada hukum keempatnya. Yang adalah bagian daripada apa saja. Sehingga apa sajanya si hukum keempat. Atau apa sajanya punya hukum keempat.
Apa saja punya hukum keempat. Artinya apa saja itu di dalam hukum keempat, Kak? Enggak, Tante, itu mungkin kurang bukan. kata. Cara bahasa Bukan angkel itu. kayaknya. Apa saja yang Apa sajanya hukum keempat? Jadi apa sajanya, katanya itu artinya itu hukum keempat itu miliknya apa saja dengan bilangnya. Oke? Mbak dia tahu itu kan? Ya, Bisa apa nggak? saja. Artinya di Nya semua itu kan milik kan? ada hukum keempat di dalamnya gitu ya. Semuanya itu termasuk hukum keempat. Termasuk hukum keempat. Semuanya apa saja termasuk hukum keempat, dan nya artinya itu miliknya apa saja. Si hukum keempat ini miliknya apa saja karena dia adalah bagian daripada apa saja. Oh gini Om, punya hukum keempat apa sajanya. No. Nika, that's how it is. Apa sajanya hukum keempat. Artinya gini ya, ada dalam pagar. Kamu boleh ambil apa saja dalam pagar. Lalu di dalam pagar yang apa saja, saya mau kamu ambil yang warna hijau. Artinya pagarnya hijau. Apa saja di dalam pagarnya hijau. Karena si hijau dalam pagar, artinya semua kamu boleh ambil dalam pagarnya. Si pagar punya warna hijau yang kamu boleh ambil. Si hijau itu hukum keempat. Dalam hal ini, betul. Iya. Okay. Jadi harus Jadi di dalam kita masih James 2:10. Kita masih James 2:10. Tapi Iya. kita ambil hukum keempatnya dari James 2:10. Itu dia lebih. Itu dia, Stan. Lebih jelas. James 2:10-nya. Kak, jadi maksudnya apa sajanya Hukum itu keempat. adalah 10 hukum itu. Yes. Oh, di Yes. dalamnya ada setiap hukum itu di dalamnya ada hukum keempat. Yes. Dan itulah yang kita fokus. Kan? Iya. Dan apakah hukum keempat apakah hukum keempat itu bagian daripada 10? Iya. Iya. Ya juga, ya. Artinya si 10 itu miliknya, si keempat itu Hukum miliknya keempat. 10 kan? Oh, No, si 4 itu miliknya 10 kan? iya. Iya. Artinya si empatnya 10. Iya. 10-nya 4. 10. Iya. Pemiliknya 10-nya, pemiliknya 4. Artinya si 4 ini dimiliki 10. Empatnya Itu 10. Jadi apa sajanya itu 10 itu ya, Uncle? Kita sedang belajar Alkitab atau bahasa Indonesia ini ya? Lupa kadang-kadang kita ini. Matematika ini, Uncle. Kadang Matematika atau matematian? Tidak. Aduh. Bukan. Mati-matian juga ini. Oke. Tapi kuncinya Pernyataan itu bahasa penting loh. Kalau enggak salah ngerti, betul? Iya, benar. Nangkepnya Absolutely. beda-beda. Kalau bahasanya nggak ngerti gimana Cica bilang ya Babylon lah, confusion, betul? Waduh, bahaya itu ya. Kak, itu ada pernyataan itu berdasarkan apa tadi kata Sulupa? Sama, Berdasarkan paragraf kedua itu kan, paragraf kedua kan dia fokusnya ke 4, sacrifice-nya 4. Tapi apakah kalau makan buah nggak ada sacrifice? Oh, iya, ada. Jadi makan buah sacrifice. Kenapa pilih 4 dan? Well, 4 itu adalah bagian daripada semua dosa yang sedang difokus di paragraf 2 ini. Bagaimana? Kenapa? Belum tahu, sedang dicari. Bagaimana? Mate? Oke, Kak. Dan ini. Bukankah ini yang bikin bangun kalau pagi ini? Tuh. Bukan main bangunnya. Iya, Kak. Mbak Nuning. Ya, reason, aduh, nggak bisa jual beli reason kan? Ini, you cannot buy reason. You gotta obtain it yourself. You cannot buy it in the store. Mbak Nuning. Ya, Uncle. Jadi di paragraf kedua itu ada yang difokusin adalah hukum keempat. Nah, hukum keempat itu adalah apa sajanya dari James 2 ayat 10. Artinya James 2 ayat 10 itu kan 10 hukum. Jadi yang difokusin adalah hukum keempat dari 10 hukum gitu, Uncle. Yes. Dari 10-10-nya, betul.
Oke. Siap? Oke. Jadi sekarang saya tanya, kenapa fokus di situ? Well, Miss Wade bilang fokus itu fokus saja walaupun belum tahu kenapa, betul? Belum tahu. Ya. Tentu saja dia akan bawa kita ke kenapanya walaupun kita belum sampai ke kenapanya. Oke. Jadi waktu kita lihat Adam makan buah, Hawa makan buah, apa? Gedi berikutnya. Waktu Hawa makan buah, Hukum keempat di dalam makan buah dilanggar. Prinsip hukum Waduh. keempat. wow, that's deep stuff, Gedi. Alin. Ketika lihat ada makan buah, sacrifice itu berlaku. Kata sacrifice muncul, betul. Kata sacrifice. Absolutely. Oh, yes. Absolutely. Kan? Saya ngerti nggak tuh? Iya, itu sebetulnya yang kita mau jawab juga kalau ke kita. udah itu ancang-ancang. Kenapa saya nggak bilang hukum keempat? Karena kalau saya bilang hukum keempat, pasti bilang sacrifice. Pertanyaannya, bilang sacrifice nggak? Kalau Hawa makan, kalau James 2:10, bagaimana? Iya. Itu dia, Gedi. Hari Sabat. Gitu kan? Oke. Jadi apa saja sacrifice. Tapi kita mau fokus hari Sabat sacrifice. Betul? Ngerti kan? Iya. Oke. Mari lanjut lagi. Mana dia nih? Where is it? Oh. Nah. Oke. Jadi kita lihat sacrifice setelah hukum keempat. Jadi kita ambilin ya. The Sabat lah. Kita taruh Sabat supaya kelihatan. Oke. Sabat. Ini dia. Lalu setelah kita lihat Sabbath ditolak, sacrifice muncul, dia bilang apa? Apa yang dibilang? Hukum Tuhan tidak berubah. Oke? Hukum Tuhan tidak berubah. Wow. Wih. Artinya hukum Tuhan tidak berubah itu Alin. Bilang aja kata yang penting. Hukum Tuhan tidak berubah itu dihasilkan. Dihasilkan, oke. Nika. Nika kekal. Stanley. Adanya suffer kalau on Calvary. Okay. Gedi. Dibuktikan dengan adanya sacrifice. Satu kata. Sacrifice. Sacrifice jawabannya. Iya betul. Sacrifice jawabannya. Tuh, itu dia. Sacrifice jawabannya. Oke. Jadi gini ya. Waktu Hawa ada melanggar 10 hukum. 10 hukum nggak berubah. Dan saya tahu itu demikian. Karena ada sacrifice. Oke? Hukum Tuhan tidak berubah dengan adanya sacrifice. Itu dia. Artinya, Nika, siapa bilang hukum Tuhan berubah? Yang bilang setan. Stanley. Lewat dulu Kak, belum ada jawaban. Alin. Kehidupan. Jadi. Siapa Tante Alin? Mungkin ada orang nama kehidupan Nika. Nika. Ada nama bilang kehidupan. hukum Tuhan tidak berubah kan Kak? Ya. Oh siapa ya? Aduh.
Ya, Jadi, Kak Uma. Eh, Adam dan Hawa. hukum Tuhan berubah itu adalah Tidak berubah. yang tidak berubah, Tidak Gedi, tidak berubah. berubah. oh tidak. Siapa tidak bilang berubah? hukum Tuhan tidak berubah? Tidak, iya. atau berubah? Astaga. Tidak iya, berubah. Tuhan tidak meniadakan sacrifice. Orang yang tidak meniadakan sacrifice, Dad. Gedi, siapa? Oh, itu orangnya, no, Dad. Bisa diisi siapa aja. Oke. Habel berarti. Habel. Oke, artinya Habel. Habel kan sacrifice, Dad. Orang katanya dia diminta. Guys, Kain tadi kalau pertanyaannya gitu. apa? Tadi pertanyaannya apa? Hukum Yang tidak tidak berubah. mengadakan sacrifice. Hukum kan Tidak berubah. Hukum tidak berubah. Siapa yang bilang hukum tidak berubah? Itu tadi yang saya ingatkan. Iya. Hukum Kalau tidak yang berubah awal apa aku dengar, Kenapa Papa bunyinya itu begitu bilang ya? hukum berubah, Karena Dad. dalam otak Iya. saya mau tanya berubah. Berubah. Berubah kan Angga tadi di awal berubah Angga bilang. Berubah saya bilang. Berubah. Iya, makanya Terus Berubah. kedua tadi Tadi Angga kita dengar tidak berubah. Kalau itu kain, Dad, berarti. Iya, jawabannya kain. Dan Iya. saya tanyanya berubah. At least itu yang saya mau tanya. Iya, Dad, tadi aku Berubah, tahunya berubah, tapi kenapa jadi tidak? Oh, kalau tidak berarti Habel. Oh, Mami C gitu dengarnya berubah. Ngerti kan? Jadi Ah, karena Kain tidak mau offer sacrifice. Iya. Betul? Hmm. Itu dia. Nah, artinya gini. Artinya karena ada sacrifice, hukum tidak berubah. Dengan ada sacrifice-nya, ada siapa? Nika, ada siapa? Tunggu. Artinya karena ada sacrifice hukum tidak berubah, dengan ada sacrifice-nya ada siapa? Oh. Tuhan Yesus. Stanley. Ya Tuhan Yesus kita. Gedi. Abel. Domba. Alin. Lem. Adam dan Hawa. Itu jawabannya. Adam dan Hawa ada terus. Iya itu. Ada. Oh iya. Mantap Alin. Itu dia. Adam dan Hawa ada. Karena kalau nggak ada sacrifice, Adam dan Hawanya nggak ada. Gimana Alin? Nggak ada. Oh wow. Iya. Jago Alin nih. Pemain. Mantap. Oke. Sih dari dua kutipan ini bisa lihat nggak bagaimana kita bisa dihantarkan pengertian kita. Kalau kita gali, apa prinsipnya? Sel otak diberikan untuk digunakan. Itu saya punya prinsip. Prinsipnya untuk digunakan. Dan kalau Tuhan berikan sel otak untuk digunakan, saya mau gunakan karena itu sebabnya dia berikan. Oh man. Tidak? Kak, tadi saya belum paham. Tadi belum Oh, paham sorry. kalau si Alin tadi jawabnya Adam dan Hawa. Iya. Kok jawabnya bisa Adam dan Hawa? Karena saya jawabnya juga tadi kayak itu Tuhan Yesus. Ini kenapa bisa Adam dan Hawa ya? Oke. Cica, mau mama dulu? Uncle kita malah mau pastiin juga, tapi pastinya beda Uncle. Oh. Jadi jadi yang kita tanya gini kan. Jadi waktu jawabannya Adam dan Hawa kan dibilang kan karena ada sacrifice berarti yang ada Adam dan Hawa. Kita mikirnya ke arah mundur Uncle. Jadi karena ada sacrifice ada si pelanggarnya yaitu Adam dan Hawa. Tapi kayaknya Oma Alin malah yang ke depan ya. Karena ada sacrifice Adam dan Hawa hidup. Iya, ke punya depan. jawaban itu jitu banget. Ke depan karena itu. Ke depan itu, Ke depan atau ke belakang Uncle? Ke depan ya? Harus ke depan dong. Harus Ke depan ya. Oke. Karena tahu kenapa? Yang harus sembelih dombanya adalah yang nggak mati kan, Alin? Betul, Kak. Oh Boleh? iya. Ya, Mbak Dia sudah kejawab Iya, iya. itu? Belum Kak, belum ngerti. Alin. Jadi kan begini Kak, yang kita sudah pelajari bahwa sacrifice itu kematian itu kan bukti daripada hukum tidak berubah. Tapi
kematian itu menghasilkan kehidupan. Jadi ada yang sacrifice sehingga yang perlu mati Adam dan Hawa hidup gitu. Terus kenapa? Karena selamanya ada Adam dan Hawa, maksudnya kita ini. Selamanya Tadi dibilang gimana? selamanya gitu. Nggak ada selamanya. Ini kayaknya selamanya dari pelajaran daily nih Mbak Dia. Iya. Forever itu Continually. Bukan. Tadi Tadi memang ada ada dibilang Adam dan Hawa ada terus. Itu tadi memang ada. Mungkin itu yang mau ditanyakan kakak dia. Betul. Oke, mantap. Karena nggak mati terus. kan? Betul, ada terus. Kalau Dan nggak ada, ada terusnya karena ada ya, ya. Sacrifice-nya. karena ada yang nggak terus si domba. Iya. Oh. Jadi Jadi- tadi Iya, ya iya. udah ngerti nggak tuh? Ya wes. Mbak Lu Dia. jangan nyowes. Jangan nyowes. Ada terus itu maksudnya ada yang hidup terus gitu ya, karena Iya. ada kehidupan itu terus. Kalau Ya, nggak ada karena sacrifice, ada yang tidak terus domba, betul? Iya nah, betul. Karena mereka hidup terus gitu ya. Karena Artinya- seharusnya mereka tidak terus ya, Dad. Gara-gara domba di taken away, Adam dan Hawa nggak perlu di taken away. Betul? ya. Betul. Ya. Sehingga Adam dan Hawa daily terus, sementara si domba yang sedap-sedap daily di taken away. Bagaimana? Di taken away. Si domba di taken away daily-nya. Jadi abomination. Aduh, kau bukan main ya. Dilihat kan? Mantap, oke. Jadi itu dua paragraf itu. Oh, Jadi kesimpulan dari dua paragraf apa? Ini kan mau bilang sesuatu? ya kayaknya banyak yang nggak ngerti Om so far. Oh, thank you Nika. Jubir. Bagaimana? Nika tanya lah siapa yang Nika mau tanya ngerti atau enggak. Coba Nika tanyain Nika. Tunggu, ya Nika tanyain Coba ke. Nika tanya yang Nika Kita pikir bilang tidak Mbak mengerti. Nuning saya mau tanya orang lain dulu kayak Ya gaya tunggu ini. ya tunggu nih kita mau tanya Cika. Yang nggak pernah Ika. Mana ini namanya Ika ini? Ada di bawah Nika. Buka mic. Nggak bersuara lagi. Ya, oke lah, yang lain lah. Kita mau tanya Opa Johan dan Oma Eli. Barcode. Oke. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya, kenapa jawaban terakhir Adam dan Hawa? Karena mereka yang melanggar, yang seharusnya mati, tapi ada yang sacrifice. Ya, Bisa begitu? nah sacrifice itu menunjukkan kalau Hukum tidak berubah. mantap, mantap. Well, at least dari Om Yohan memuaskan Nika punya jubir tadi. Yang Mantap Om. Mantap. Lah orang nih, bukan itu sasarannya. Mantap Om, mantap. Ini Mbak Nuning bilang, kok pilihnya bukan saya sih, saya angkat tangan. Tante Nuning mau ditanyain juga. Ya, ngerti sih itu kalau pertanyaan terakhir. Ya. Udah mantap itu Mbak Nuning, oke? Saya mau lanjut ya, Oh ya, udah nanti aja deh. Kenapa? Jadi mau jawab? Oh enggak, maksudnya aku minta request Nika tanya satu orang. Oh, Tapi sure. kalau dia udah Sure, iya. tanya. Coba Nik, tolongin tanya Tante Reniku. Oh iya, Tante Reni. Halo Nika.
Maaf, hujan sini. Tante Reni. Nah. Kita mau tanya ya. Oh ya. Kuat. Nika. Ya, pertanyaannya ini. Dengerin baik-baik. Siapa yang bilang hukum Tuhan berubah? Bagus itu. Kain. Mantap. Ini bilang kenapa Kain dong? Oh ya, kenapa Kain? Kain karena ada sacrifice. Ya. Karena ada sacrifice, jawabannya? Tidak ada korban. Oh iya, udah mantap itu. Tanya dong, kenapa nggak ada korban jawabannya? Oh iya. Kenapa nggak ada korban? Tante Reni. Kenapa tidak ada korban? Jawabannya. Tidak ada. Karena Kain tidak melakukan korban. Karena? Tidak melakukan korban karena dia tolak. Iya, engkau. Kenapa dia tolak? Dia tolak karena tidak tolak karena dia tidak potong domba. Jadi Nika nggak apa-apa lah Ibu Reni lewat ya. Nika kalau tanya sebegitu ya, tanya. Okay. Karena kadang-kadang saya nggak mau bilang Ibu Reni, tapi saya itu mau tahu dia punya jawaban berdasarkan mantap pendengarannya atau mantap pengertiannya, oke? Oke, Om. Itu dia, itu kunci soalnya. Kadang-kadang, oh mantap, iya, karena saya kan dengar itu, saya dengar kok, walaupun kenapanya belum tentu, bagaimana? Ya. Itu dia. Oke, thank you Tante Reni ya. Oke, mantap. Oke. Apa yang saya mau bilang tadi ya? Apa yang menarik tadi mau bilang tapi lupa. Nah, ini dia. Jadi gini. Dosa, sabat, dan sabat harusnya mati, tapi nggak mati karena sacrifice. Artinya sacrifice ini yang bertanggung jawab untuk yang tetap ada. Betul? Setuju kan? Setuju. Sacrifice ini yang bertanggung jawab kenapa Adam dan Hawa tetap ada. Dia yang bertanggung jawab. Karena tanpa itu kita lihat domba terus walaupun nggak ada manusia. Dan kita nggak tahu siapa lagi. Gimana Lian? Boleh? Kenapa bilang kita lihat domba terus, Kak? Iya, Om. Betul, Om. Betul. Coba Angkel. Coba tanya. Yuk. Sacrifice yang bertanggung jawab. Bukan. Sehingga Adam dan Hawa tetap ada. Nggak ada kamera itu. Kan soalnya kalau nggak ada sacrifice, tadi itu kalimatnya kalau sacrifice yang bertanggung jawab yang membuat Adam dan Hawa masih ada, karena tujuannya kan kita bukan untuk cuman domba yang ada tapi tanpa dia punya orangnya, ngerti nggak? Jadi kayak balikin kalimat yang sebelumnya gitu. Jadi dia punya kunci gini, kita lihat Adam dan Hawa karena nggak ada domba. Kita lihat domba kalau Adam dan Hawa udah nggak ada. Artinya kita lihat domba terus, jangan harap lihat Adam dan Hawa. Kita masih lihat Adam dan Hawa, pasti udah nggak ada satu domba, benar nggak? Iya, betul. Dan kitanya pun
nggak akan lihat apa-apa kalau dombanya masih ada. Iya. Yang ngelihat bukan kita. Bukan kita, Dunia dunia yang lain. lain. Itu dia. Bagaimana? Natalim Itu yang masih saya bilang tadi lah. masih belum senyum Natalim. Iya ya. Gimana Oma? Belum banget gitu. Coba aku deh. Nah, coba Oke, Jen. Gesi. Jadi kan gini Oma, kenapa Adam dan Hawa ada terus? Karena ada sacrifice. Domba. Jadi yang Oma nggak akan lihat siapa? Adam dan Hawa atau domba? Domba. Dan yang kelihatan siapa? Yang masih ada? Adam dan Hawa. Nah sekarang Oma, kalau Adam dan Hawanya nggak ada, siapa yang ada terus? Balik Domba. Oma. Itu dia. Dan yang lihat domba siapa? Dan yang kalau Nggak Adam dan ada. Hawa nggak ada, yang lihat domba siapa? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena siapa yang melahirkan keturunan? Nggak ada orang. Oke, so dapat Alin. Mantap Oma. Iya. Niko, so senyum Alin. Iya, thank you. Ini lagi ada Nah. vibranya. Gitu Eh, kan. mantap. Oke, sekarang gini. Kalau gini ya, kalau saya mau maniso tolong orang keluar dari jurang, jangan lupa bawa ke hotel, balut lukanya, kasih makan, dan bayar biaya hotelnya. Boleh? Kenapa kalian kayak hotel? Maksudnya gimana? aduh. Maksudnya ini Stanley yang paling tua dari situ. Stanley? Ini cerita kayak Samaria kan. Absolutely, Stan. Saya sedang cerita itu. Iya, Itu tapi sama maksudnya kita. nyambungnya kemana deh Absolutely. berdasarkan yang tadi? Paling kurang tahu dulu ceritanya, itu dulu. Oh Gimana? iya. Oke. Kalau kalian nggak pernah dengar cerita, ya mau bikin apa, betul? Jadi kan Tuhan Yesus kasih siapa yang kamu harus, siapa kamu punya neighbor? Well, kamu punya neighbor, Tuhan Yesus bilang, jangan pikir kamu punya neighbor cuma orang Yahudi. Kalau orang Samaria masuk jurang, kira-kira mau ambil nggak? Memang lewatin, sibuk mau ke ini. Akhirnya ada yang, maksudnya bukan orang Samaria, orang Yahudi. Lalu orang Samaria malahan yang mau tolong kan? Orang yang dibilang anjing dia yang tolong. Itu neighbor kamu katanya. Itu kamu punya neighbor. Dan dia bukan cuma tarik keluar, dia kasih ke tempat penginapan, kasih balut, kasih makanan, dan kasih uang penginapan. Lalu dia bilang kalau kekurangan saya bilang sama saya, charge the account. Jadi apakah fungsinya hanya tarik keluar lalu good luck, you're on your own? No. Artinya domba ini bukan hanya bikin supaya saya jangan mati. Korban ini bukan hanya supaya saya jangan mati. Korban ini supaya saya jangan mati dan tetap hidup. Ya. Oh ya. Absolutely. Jadi fungsi korban ini bukan hanya supaya jangan mati, dia tetap berfungsi selama dia nggak mati. Dia yang bertanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab untuk tidak mati dan hidup terus. Si sacrifice. Iya, Kak. Mana itu? Jadi Angga bisa dibilang selama orang yang masih hidup segini ya, selama orang yang masih hidup ada kerjanya domba. Dan kalau domba punya pekerjaan berhasil, nggak bisa bilang selama orang hidup. Karena dia akan hidup selama dia nggak menolak yang di-offer domba.
Belum dapat Uncle. Iya, belum dapat Uncle. Yang di tengah-tengah ada hilang coba. Jadi. Yang dapat. Ya. Jadi kayak gini kan, Iyo tadi kan ngomongnya selama dia hidup. Sedang jadi nggak boleh ngomong dia selama dia hidup. Karena artinya ada, kalau aku ngerti tadi bahasanya Iyut, artinya kalau selama dia hidup ada dia punya waktu untuk matinya gitu loh. Jadi artinya sacrifice ini warranty-nya sudah expire. Ya ada yang istilahnya ada masanya nggak lagi gitu loh, Yud. Jadi Ada kadar luasanya, padahal enggak. Nah itu. Selama. Jadi Yud bilang selama kadar luasa berlaku dia hidup, dan kalau udah habis kadar luasanya ya apa boleh buat mati, itu artinya Mati selama. lagi. Artinya yang selama itu didikte oleh orangnya, bukan sacrifice-nya. Oke. Dia mau terima atau enggak hasil apa namanya sacrifice-nya gitu, Han. Iya. Jadi domba itu harus ada dan orangnya harus terima itu kan. Kalau dia mau hidup, tapi yang menentukan keberadaan dombanya ada terus atau enggak si kehidupan orang yang hidup ini. Dan itu benar kalau apa gini? Itu benar kalau apa? Itu benar kalau apa gini? Itu benar kalau apa? Iya. Yud bilang benar kalau apa? Kalau fokus di dombanya ya. Bukan. Salvation by works. Bukan, San. Yang bertanggung jawab dombanya gitu, Alvin. Bukan itu, Alvin. Bukan. Itu benar kalau No. Itu benar kalau itu bisa benar kalau make sure, yang Iyut bilang apa? Make sure kalian ngerti konsepnya. Dia bilang apa? Tolong Yud lagi. Coba Yud, ulang yang kamu bilang Yud. Oke, Jaya. Jadi gini. Kan ada kematian domba, di mana kematian domba ini perlu dia terima supaya dia bisa hidup kan. Dan selama dia hidup ini, kehidupan si orang inilah, tapi yang mendikte keberadaannya domba, bukan dombanya. Gitulah kira-kira tadi. Jadi yang menentukan dombanya jalan terus orangnya katanya. Iya, itu benar. Betul, artinya dombanya itu bergantung kepada orangnya masih ada, itu Iyut bilang kan? Ya, itu benar kalau kan? Tolong nggak ada expirednya. Kan? Ini sukar, tapi nggak perlu sukar. Tapi bisa menjadi sukar banget. Kalau nggak ngerti konsep. Oke, saya jawab lah. Jawabannya, Iyut punya jawaban ialah orang itu yang mendikte adanya sacrifice. Itu hanya benar kalau di dunia ini cuma ada satu orang. Oh iya. Absolutely, Gaidi. Benar nggak? Kalau Tapi kalau ada banyak orang, apakah satu orang ini mati, dombanya hilang, Gaidi? Enggak. Makanya hanya berlaku kalau hanya ada satu orang. Iya. Iya. Belum iya Gaidi, coba didetailkan dulu Gaidi. Coba ulang Kak Gay. Gaidi. Jadi kayak gini, misalnya nih kalau cuman ada Kak Stanley, artinya keberadaan dombanya itu cuman didikte sama Kak Stanley kan? Sehingga? Jadi perkataannya itu benar. Perkataannya itu benar. Sehingga kalau misalnya misalnya ada Gaidi, ada Kak Stan. No. Waktu Stanley bilang, Gaidi bilang cuma ada satu Stanley. Dan Stanley ada, itu yang membuat domba ada. Sehingga keberadaannya domba. Sehingga nggak ada Stanley, otomatis nggak perlu domba lagi. Iya, betul. Iya. Nggak ada domba. Itu yang harus ditekankan. Jangan bilang banyak orang, Gaidi. Kasih beres dulu satunya. Iya. Karena kan yang dikte Stanley. Iya. Jadi waktu Stanley cuma ada, satu orangnya, betul. habislah domba. Itulah pernyataan Iyut tadi. Tapi kalau orangnya lebih banyak, Stanley nggak ada, dombanya ada terus karena masih ada orang yang Pilihan orang. membuat dia ada terus. Oke? Jadi Iya, dia Iyut punya gimana nih?
dia punya kalimat, oh apakah itu kesimpulannya karena tadi aku bilang kehidupan si orang itu ya? Nah, iya. Jadi nggak bisa. Jadi Iut bilang domba bergantung kepada dia. Dan waktu dia nggak ada, ya habislah itu. Oh, emangnya cuma dia di bumi ini? Enggak, artinya itu pernyataan salah. Udah? Iya. Oke. Dan sampai sekarang masih ada Iut. Selain si satu dia. Jadi kan Iut masih ada toh. Kan main. pernyataannya Om Walaupun sedang depopulate banyak. Aduh, kasihan. Oke, kalau gitu guys. Ya. mau lurusin kan nanti pernyataan Om Randy sebelum Iut, kalau kita balik agak mundur, si domba ini yang bukan hanya bikin supaya saya jangan mati, tetapi juga yang bertanggung jawab saya tetap hidup. Si domba ini kan yang bertanggung jawab saya tetap hidup. Yep. Kalau tadi yang terakhir itu kan kayak diputar gitu kan? Kalau masih Iya, persoalannya Iut putar itu. Iya. Putar itu. Tapi waktu dia putar itu pernyataan yang diputar yang benar. Kalau diputar menjadi nggak masuk akal karena lebih dari satu orang yang benefit daripada domba itu. Buktinya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa aja udah bukan satu, betul? Dan waktu Adam hilang, waktu dia udah nggak ada, 900 tahun, 30 tahun kemudian, sama banyak orangnya. Lalu jadi 8, lalu jadi banyak lagi. Jadi nggak bisa berlaku yang saya bilang tadi. Ini hanya reason. Ini reason. Semua yang dibilang di reason, oke? Oke, Yud. Tapi udah late guys, late. Time to. Oh iya, it's time to. Ya, aku mau tanya sedikit. Uncle mau klarifikasi sebentar. Tadi kan dibilang domba kan yang bertanggung jawab sehingga Adam dan Hawa tetap hidup kan. Dan itu ketika Adam dan Hawa mati pun sacrifice itu tetap ada. Kenapa? Karena kan orang yang keturunan Adam dan Hawa itu tetap buat sacrifice. Itu dia. Jadi domba mati itu tetap ada berfungsi selamanya gitu, atau selama apa ini? Bukan selama hidup Adam dan Hawa, tapi kan dengan keturunannya itu dibilang apa selamanya gitu. Ya, selama ada orang yang bisa benefit daripadanya. Artinya di saat semua yang sudah benefit dan yang belum benefit sudah tolak, untuk apa ada lagi? Bisa? Ya, artinya bisa, berlakunya sampai kapan? Sampai ada yang tetap ada yang benefit. Dan itu kan berarti dikasih salib. Berakhirnya di mana? 1, 2 atau 1? Maksudnya 1, 2 apanya? Ya, jadi berakhirnya di 1, 2 atau di 1? Maksudnya 1, 2 dispensasi. Iya, jadi berakhirnya di 1 atau di 2? Atau di 1? Di 2. Di 2. Di mana? Oke, di 2. Stanley di mana Stan berakhirnya? 1 atau 2? Di 1. Atau 1? 1. Yud? 1. Dispensasi 1, ada kayu salib. 2. Udah hilang atau tadi yang 1 dan 2-nya? Alien? Belum juga dapat, Kak. Jadi berakhirnya domba di mana? 1, 2 atau 1? 1. Tidak berakhir di mana-mana berdasarkan konsep tadi. Oh, pilihannya 1, 2 atau 1? 1. Kalau berakhir di 1, Adam dan Hawa nggak ada dong. Kembali ke Eden. Bentar dulu, aku lagi. Sebentar. Ayo, Ana. Oh, berarti di 2. 2, oke. Oke, berakhirnya di sini. Berakhirnya, Yud? Enggak, mau nanya lagi. Tadi yang 1-nya itu apa, 2-nya apa gitu, biar kita ada gambaran. Ya, aku mau nanya itunya. Too late, Yud. Too late to ask. Jawabannya berakhirnya di 1. Hah? 1 itu apa? 2. Hah? 1, 2. Di 2. Gimana sih? 1, 2, 1. 1, 2, 1. Berakhirnya di Daniel 12 ayat 1. 12, 1.
Astaga, Sen. Iya, betul. Astaga, Sen. Baru domba itu selesai. Baru nggak ada fungsinya lagi. Ngapain mau jawab, Yud? You gotta figure it out. Tadi kita udah mau jawab nih kan. Kayaknya Uncle tuh ngomong 12-1 deh. Ketawa tuh dari nada Uncle. Cuma kok pas Cece bilang gak ada akhirnya. Oh ada. Oh. Itu dia. So, Oke, guys. Nanti dilanjut lagi. Oke. Saya nggak tahu kalau saya lanjut nanti ya. Saya kasih tugas saya di belakang-belakang nanti akhir. Satu video udah habis. Dan ini yang daily saya udah mau bikin langsung habis ini. Oke. Tapi sudah satu video sudah siap. Anyway, sampai ketemu nanti. Whether the whole 2 hours or a portion of the 2 hours. We'll see. Oke. Oke, dan kalau gitu. Iyut, siapa mau berdoa? Thank you, Uncle. Oke, Manuning. Aku mau berdoa. Siapa? Oh, Bobby. Oke. Berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di mana Bapa lah yang sangat mencintai kami sebelum kami pun diciptakan dan mengenal akan kasih Bapa. Terima kasih di mana Bapa sudah pikirkan semua dan telah menentukan anak untuk menjadi imam besar dan menjadi domba dan pekerjaan menyelamatkan kami dan mempertahankan bumi-bumi lain yang tidak pernah jatuh hanya dengan mendapatkan pengertian yang jelas mengenai pekerjaan domba dan korban dan menjadi imam besarlah kami bisa dipersatukan kembali dengan Bapa. Dan kami semua di sini sekarang mau beraktivitas masing-masing. Uncle juga mau mempersiapkan akan makanan firman Tuhan juga melalui pekabaran-pekabaran yang disampaikan di YouTube dan segala media. Tuhanlah yang menuntun kami dan menjagai kami agar kami dalam setiap bagian pekerjaan bisa bekerja dengan setia sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan melalui kami orang-orang di Indonesia yang sangat kecil ini di mata dunia tapi besar karena kuasa Tuhan di dalamnya. Inilah doa dan permohonan kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Makasih Bobby. Thank you, Bobby. Thank you, Kak Randy. Pagi semua. Terima kasih Pak. Mantap, Deral. Ini Deli, langsung.